AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, mengajukan kepada OJK kalau bisa orang yang terjebak pinjol namanya di blacklist. Namanya di blacklist, dimasukkan ke daftar hitam, dimasukkan ke BI checking. Ini permintaan dari AFPI. Untuk sementara waktu OJK hanya ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Panjul Uye dan Medi Brownie. Sesuai dengan saran-saran teman-teman di komentar, ada sesuatu pembahasan lagi yang akan kita lagi-lagikan. Semakin banyak saran-saran Anda, semakin banyak memberikan informasi tentang dunia perpinjolan utang piutang, kami akan banyak laginya gitu ya. Oke, gimana kabar teman-teman pada kesempatan kali ini? Kesempatan apa hari ini, Medi? Sama aja. Iya. Kesempatan. Iya, itulah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam tahun 2024 ini makin sehat dan makin sukses, amin. Gitu ya. Sesuai dengan video kita yang kemarin, yang belum punya istri semoga dapat istri, yang belum dapat laki semoga dapat laki, gitu ya. Amin. Yang jomblo jangan terlalu lama, karena sabun harganya makin mahal. Oh iya. Enggak melenceng kita nanti. Intinya kita ngobrol pintar. Oke teman-teman semuanya, tema kita pada kali ini berbeda dari yang lainnya, tapi masih mengimbangi suasana dalam utang piutang atau pinjol. Begini Medi, di dalam komen-komen rekan-rekan dan teman-teman yang ada di YouTube, ada sesuatu insan yang mempertanyakan, sesuatu insan Tuhan yang mempertanyakan, Bang, tolong dijawab Bang, ini serius pertanyaannya Bang. Nah, kalau kita sudah pinjol, melakukan pinjam online, iya kan? Iya. Ya ketawa aja, jadi nggak apa-apa. Ya. Kalau kita telah melakukan pinjaman online, ya jadi, ya begitu ya, boleh nggak gitu kan? Oke, serius. Saya rubah lagi. Kalau kita sudah pinjol, masih bisa nggak kita ngutang di bank gitu? Iya. Lanjut aja. Biar ada iklan apanya gitu kan? Iklan apa namanya itu? Iklan perpinjol-pinjolannya gitu. Oke. Berarti pertanyaannya, kalau kita sudah minjam pinjol, sudah minjam pinjol, masih bisakah kita ngutang di bank? Berarti pertanyaannya soal BI checking, guys, pertanyaannya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube udah Panjul Uye, kabar Anda gimana sih sebenarnya hari ini, kok pertanyaan Anda seperti ini gitu loh. Kemarin Anda tanyain beda, sekarang Anda tanyain beda. Oke, saya luruskan ya. Kalau Anda bilangin kalau kita sudah terjebak atau gagal nih? Belum terjebak, masih melakukan. Oh, kita minjem pinjol dalam proses. Iya. Dalam proses belum jatuh tempo misalnya. Ya, belum jatuh tempo. Masih bisa kali itu. Masih bisa ya. Masih bisa. Kalau dia sudah telat, sebenarnya kan yang dipertanyakan orang ini kan nggak Banjul, terlebih ke BI checking. Iya, maksudnya mungkin kayak gini orang itu, Medi. Mungkin dipinjol kurang dananya untuk sesuatu usaha, ditambah lagi ke bank gitu. Oh, kalau seperti itu, hal-hal seperti itu saya sebenarnya nggak mendukung, Banjul. Nggak mendukung ya. Karena gini, kita ngutang ini memang benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu dulu di awal-awal kita pernah bahas. Ngutanglah tapi sesuai dengan kemampuan Anda membayar, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan dari A sampai Z harus kita penuhi ya Banjul. Tapi belum tentu kita akan bisa mampu untuk membayar itu.
Jadi kalau kita mau ngutang, bukan saya nggak dukung ya, Anda sudah ngutang di pinjol, belum tentu ini bisa dibayar. Ya kita yang memang nggak tahu ya soal rezeki orang. Ini Anda tambah lagi gitu. Saya rasa kalau sebelum Anda minjam di pinjol harusnya Anda pikirkan lebih matang gitu loh. Lebih baik Anda minjam di bank konvensional daripada pinjol. Karena pinjol ini bunganya aja Pak Panjul sampai 0,1 sampai 0,3 per hari. Per hari ya? Per hari. Jadi kalau dikaliin selama 1 tahun, itu nominal bunganya di 0,3 saja atau 0,4 mencapai 149% setahun. Berapa duit itu ya? Nah, makanya saya bilangnya itu jumlah yang sangat besar. Sementara bank hitungan per tahun itu cuma 12%. 12% dapat jual. Mungkin kalau pertanyaannya mungkin seperti ini dapat jual. Yang biasa aku temuin ya, yang biasa ya. Mungkin ini nggak tahu juga ya dari subscriber dapat jual. Nanti kalau salah bisa diluruskan aja kembali. Biasanya orang ini nanya, Bang, saya sudah telat bayar pinjol, saya sudah tidak mampu bayar pinjol, dan saya ingin, KPR, ngambil mobil misalnya gitu kan, atau saya mau ngajuin di bank, bisa atau tidak? Seharusnya begitu pertanyaannya ya. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kalau dia bilangin dia minjam pinjol dulu, habis itu dia pinjam bank, ini jiwa si penghutang, kita nggak mungkin support hal-hal seperti itu. Karena dari kecil kita diajarkan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Sebisa mungkin kita harus menghindari hutang. Jangan ini hutang satu belum kita bayar, kita mau tambah lagi. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau dibilang teman-teman semuanya, dia sudah terlanjur meminjam di pinjol, dia ada sebuah keraguan misalnya gitu kan, dia ragu, yakin nggak ini di bank cair? Itu bisa kita cek dulu mengarahnya ke BI checking namanya, ke daftar hitam namanya, blacklist. Jadi kalau itu pertanyaannya, memang jawabannya tidak semua pinjol yang mempunyai BI checking. Karena pinjol ini rata-rata kan P2P nih. Kalau untuk sementara waktu, kalau saya tidak salah, informasi 2023 yang saya dapat, AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, mengajukan kepada OJK, kalau bisa, orang yang terjebak pinjol namanya di blacklist. Namanya di blacklist, dimasukkan ke daftar hitam, dimasukkan ke BI checking. Ini permintaan dari AFPI. Untuk sementara waktu, OJK hanya ada pay letter dan KTA. Sekelas pay letter, contoh kayak ngambil handphone, KTA kayak kartu kredit, misalnya gitu kan. Dan banyak lagi sebenarnya contohnya. Itu sudah mengarah ke BI checking namanya. Tapi kalau untuk P2P, di dalam 101 pinjol legal hari ini, itu nggak sampai 10 jari ini nggak sampai yang masuk ke BI checking. Dari 101 banyaknya. Jadi orang pinjol legal ini konsepnya, dia itu ada satu tempat penampungan data namanya FDC. FDC. Iya, yang artinya kepanjangannya itu Fintech Data Center. Fintech Data Center. Iya, dan habis itu ada lagi namanya Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Dia terpisah nih. Antara pay letter, KTA, bank leasing dengan pinjol terpisah. Cuman terkadang kita itu selalu berasumsi, ini asumsi ya. Kita karena kita sudah gagal bayar di pinjol, kita beranggapan kita minjam di bank udah nggak bisa lagi. Enggak seperti itu konteksnya. Kita coba dulu. Karena poin bank dari tim analis nih dapat Julai yang sesingkat pengalaman saya ini ya, dari tim analis itu pertama yang dia tinjau selain kebaikan data kita, ya itu kematangan dari usaha kita dapat. Kematangan, layak atau tidak seseorang ini diberikan suatu pinjaman atau pinjaman modal tergantung dari usaha Anda. Jadi memang ada tim analis yang untuk melakukan penilaian itu. Kayak gitu dapat begitu ya. Iya. Berarti dengan pertanyaan sesuatu insan yang tadi itu, berarti itu tujuannya pengen jadi spesialis mungkin ya. Iya, berarti dia mau ngutang lagi. Saya sudah ngutang nih di pinjol, belum jatuh tempo misalnya gitu kan, belum waktunya pembayaran. Karena dia merasa kurang, dia ingin lagi nih minjam di bank. Itu bukan kayak mana ya? Bukan hal yang bagus deh gitu. Sebisa mungkin itu dihindari. Selesaikan satu-satu dulu. Ini hutang dapat juga. Hutang ini dua mata pisau yang berbeda. Bisa ke dalam dan bisa keluar. Atau memang ada niatnya untuk tujuan
galbay gitu. Iya, memang itu spesialis. Spesialis ya. Spesialis itu Panjul. Jadi Kak Panjul harus hati-hati nih. Jadi orang yang benar-benar mencari solusi dengan orang yang cari aman ini harus dibedakan gitu loh. Jangan semuanya kita angkat di sini, tidak. Banyak juga yang cari aman, yang hanya berlindung saja gitu loh. Iya. Ya begitu ya teman-teman. Kali ini agak gacor kita apanya ya, ngopinya ya, ngobrol pintarnya ya. Tapi seru deh. Ya, tapi seru. Setidaknya masih banyak yang bermanfaat untuk kita berikan gitu kan. Dan saran-saran teman-teman di kolom komentar itu kita bahas, mungkin dari banyaknya komentar setidaknya adalah 1-2-nya bisa kami bahas gitu ya. Contohnya yang ini sudah melakukan pinjol, masih mau ngutang lagi di bank gitu. Berarti kan jiwa dia, berarti kan jiwa pengutangnya udah bangkit dan berontak gitu ya. Nggak ada keinginan untuk maju gitu. Iya, atau dengan pemikiran negatif kita bisa jangan-jangan dia mau gagal bayar gitu kan. Nah, gitu. Berarti dia udah bertujuan jadi spesialis ya, jadi suhunya gitu kan. Iya. Suhu nggak mau bayar maksud saya gitu. Ya, jadi begitulah dari Medi Broni. Apa tadi itu Medi Broni bilang kalau ngutang ya sesuailah dengan kemampuan kita dalam membayar gitu ya. Sesuailah dengan kemampuan kita dalam membayar ya. Kita mampu bayar 1 juta, sementara yang kita utang 10 juta, yang kita butuhkan 10 juta. Yang kita butuhkan 10 juta. Mendingan kita ambil aja 1 juta. Mending kita ambil 1 juta. Karena sesuai dengan kemampuan kita. Iya, daripada kita ikuti kebutuhan kita. Itu kan nafsu terkadang. Betul. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan untuk tengok muka kami berdua ini ya. Oke, ngopi ngobrol pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.